Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan olehmu sepanjang kamu ketahui daripada aku, sekalipun yang engkau ketahui itu satu huruf. Muslim muslimat pemirsa warga jaringan yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan menyandarkan seluruh keinginan dan hawa nafsunya, disandarkan kepada agama Islam. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita dengar dengan seksama, yaitu peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, jamaah channel yang dirahmati Allah, jikalau kita dapati segala bentuk perintah Allah di dalam Islam, sungguh hampir seluruhnya melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Hanya ada satu perintah Allah yang paling utama, yaitu perintah wajib pertama di dalam Islam. Mana perintah tersebut? Allah yang langsung memberi perintah kepada Nabi dan kita semua sebagai umatnya untuk mengerjakannya. Kewajiban pertama kita di dalam Islam, yaitu sholat 5 waktu. Betapa agungnya ibadah sholat ini, sampai-sampai Allah yang langsung perintahkan tanpa melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari Anas bin Malik, yang juga menceritakan kendaraan berupa hewan burak. Artinya didatangkan burak, hewan putih yang panjang, ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada bagal atau anak kuda. Dia meletakkan telapak kakinya dengan jarak sejauh ujung pandangan. Aku menungganginya dan sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang biasa digunakan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat lalu keluar. Setelah itu Jibril datang kepadaku membawa wadah berisi anggur dan susu. Aku memilih wadah berisi susu. Lalu Jibril berkata, "Kau telah memilih yang sesuai fitrah." Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah Jibril." Lalu ditanya lagi, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia menjawab, "Dia adalah Muhammad." Pertanyaan berikutnya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Pintu surga lalu terbuka dan aku bertemu dengan Nabi Allah Adam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua, dan Jibril kembali meminta dibukakan pintu. Jibril juga bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah Jibril." Pertanyaan selanjutnya, "Siapa yang bersama dengan?" Dia menjawab, "Muhammad." Kemudian, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab,
dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit yang kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Allah Isa putra Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka menyambutku dan mendoa untuk kebaikanku. Kemudian aku dibawa ke langit ketiga, dan Jibril minta dibukakan pintu. Maka Jibril ditanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Dia adalah Muhammad." Pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit yang ketiga, dan saya bertemu dengan Nabi Yusuf yang diberi separuh dari pesona dunia. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit yang keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Lalu Jibril ditanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah Jibril." Ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Dia adalah Muhammad." Selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit yang keempat, dan saya bertemu dengan Nabi Allah Idris. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia adalah Muhammad. "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutuskan." Maka dibukakan bagi kami pintu langit yang kelima, dan saya bertemu dengan Nabi Allah Harun. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke surga, yaitu langit yang keenam, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah Jibril." Dikatakan lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Dia menjawab, "Ia adalah Muhammad." Pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit yang ketujuh, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah Jibril." Ditanya lagi, "Siapakah yang bersama denganmu?" Dia menjawab, "Ia adalah Muhammad." Selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit yang ketujuh, dan saya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap masuk ke Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha, yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Saat ditutupi perintah Allah,
Sidratul Muntaha mengalami perubahan yang tidak bisa digambarkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang Allah wahyukan. Allah mewahyukan kepadaku 50 salat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Nabiullah Isa. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab, 50 salat. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Saya telah menguji dan mencoba Bani Israel, dan ternyata mereka terlalu lemah untuk menanggung tugas yang berat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, aku kembali ke Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi dariku 5 salat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 salat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus saya pulang balik antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Musa, hingga Allah berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 salat sehari semalam. Setiap salat pahalanya 10, maka semuanya 50 salat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis atau dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Nabi Musa. Seraya aku ceritakan hal ini kepadanya, dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka saya pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah channel pendengar yang budiman yang dimuliakan Allah, sungguh rasanya kita umat Islam akhir zaman ini kebanyakan kurang tahu diri betapa cintanya Allah kepada kita semuanya, sampai diberikan kesempatan untuk berdialog dengannya sebanyak 17 kali di setiap rakaat yang 5 waktu. Tapi sayang, kesempatan yang agung ini sering kita lupakan, bahkan kita lewatkan begitu saja. Ketika diajak sholat, masih banyak yang bilang belum dapat hidayah. Dengan alasan ini berarti telah membuang kesempatan untuk bisa berbisik-bisik atau berdialog dengan Allah. Sungguh-sungguh aneh. Jika dialog sampai pemimpin bangganya luar biasa, inilah bukti bahwa Allah langsung yang memberikan perintah salat dengan memperjalankan hambanya ke Sidratul Muntaha. Lalu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu a'lam bissawab.
Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.